Bab 11 berbuat baik dan pada akhirnya Anda akan dikirim ke surga. Tiba-tiba murid menara langit berjalan ke kerumunan dan berputar-putar. Ekspresinya perlahan berubah menjadi ejekan dan kesombongan. Tetapi kedua pria Han itu tidak mudah diejek dan mengerutkan wajah mereka. Kamu anak nakal, berjalan berputar-putar telah membuat paman ini pusing. Apakah Anda ingin menjadi sama? Pemuda itu hanya terkekeh. Berdiri di depan kedua pria itu, memperhatikan pria keracunan itu, dia berkata, wajahmu sangat pucat. Sepertinya keracunanmu tidak sederhana. Tentu saja tidak. Dia dengan kejam menjawab, jika tidak, mengapa saya berada di sini dan bersama saudara laki-laki saya, bukan di dokter. Kami di sini untuk mengungkapkan hati hitam bos ini dan warna aslinya. Berharap tidak ada yang akan membeli dari tokonya lagi dan menderita seperti yang kita alami. Ini membuat wajah bos Hi pucat, karena dia tidak tahu apa tujuan dari kedua pria ini. Jika itu memeras uang maka dia akan mengerti, tetapi motif mereka sangat membingungkan dan tidak jelas. Tepat ketika dia merenungkan ini, Kai yang dengan lembut bertanya, Paman Hi, apakah kamu menyinggung siapapun selama ini? Berpikir keras, Bos Hi dengan sedih meratap, tidak ada. Kalau begitu, mungkinkah toko berasmu mencegah seseorang mendapatkan uang? Meskipun Kai yang masih muda, dia telah mengalami banyak hal. Jadi pemikiran ini bukan tidak mungkin. Ini hanya pekerjaan sederhana untuk bertahan hidup, bagaimana saya bisa mencegah orang lain dari penghasilan mereka? Sekarang ini aneh. Menatap tanah, Kai yang berpikir keras, tetapi masih bingung. Kemudian, murid menara langit mencibir dan mengajukan pertanyaan kepada kedua pria itu. Mereka berteriak, lihat, tipu daya. Sambil berteriak, pria itu menggunakan trik untuk membuka hati hitam apel beracun. Telen mengatakan untuk menunjukkan warna yang sebenarnya, ini mengejutkan orang-orang di sekitar, karena pagi itu cukup lamban. Pria Han itu melompat-lompat liar, sementara tinjunya terkepal. Melompat, dia pergi untuk mengungkap kebenaran beracun. Bergerak seperti ini, wajahnya yang dulu pucat menjadi memerah dan merona. Hal ini menyebabkan kerumunan untuk terkesiap. Jelas mereka terkejut atas perubahan mendadak ini. Keracunan. Melihat kedua pria Han itu, dia dengan sinis berkata, keterampilan seperti itu. Saya menghormati mereka, hormat. Kedua pria itu tidak bisa membantu tetapi pucat. Tidak hanya pria yang jatuh itu tidak memutih, dia juga tampak seperti tidak diracun. Orang-orang di sekitarnya juga mulai mencemooh. Mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memahami situasinya. Mereka tidak tahu motif apa yang dimiliki orang-orang ini, tetapi memfitnah bos Yasri Stand itu memalukan. Untungnya, murid menara langit itu telah menemukan kebenaran. Semakin banyak orang mulai membenci pria dan mulai memuji pria muda itu. Pemuda ini secara alami mudah disukai dan dengan kejadian ini, reputasinya meroket. Sedangkan Kai yang diam-diam membenarkan kecurigaannya bahwa mereka semua hanya berakting. Mereka memerankan permainan ksatria terhormat, yang mengungkap permainan busuk dan melindungi yang lemah, untuk mendapatkan reputasi. Jika dia tidak melihat mereka bersama sebelumnya di gang, dia takut dia juga akan mempercayai mereka. Tetapi mengapa mereka melakukan semua upaya itu? Kedua pria Han tidak bisa lagi mempertahankan tuduhan itu. Menatap tajam pada pemuda itu, mereka bertanya, bocah, siapa kamu sampai ikut campur dalam masalah saudaraku? Dengan anggun dia berbalik dan dengan arogan menjawab, saya Sumu dari Menara Langit. Mendengar kata-kata itu, salah satu pria menjadi takut. Tidak heran, Anda adalah murid Menara Langit. Seekor naga di dalam sini. Hari ini kedua bersaudara ini mengaku kalah. Jika takdir mengizinkan, aku harap kita akan bertemu lagi. Kalimat ini terasa seperti sudah direncanakan sebelumnya, membuat Kai yang tertawa. Sumu hanya tertawa dingin, pergi dengan aman, karena aku tidak akan mengantarmu. Dengan situasi seperti ini, dan jika memang tidak ada kecelakaan seperti dugaan Kai Yang,
Kemudian kedua pria itu akan pergi dan, Sumu, kemudian akan mencari pujian dari penonton. Terutama bos dia. Tapi Kai yang tidak ingin bos Hi tertipu. Sebelum kedua pria itu pergi, dia dengan cepat berkata, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi, mereka terlalu hina. Korban hari ini adalah Hiles Richestan, tetapi jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka mungkin menargetkan toko pakaian Liu Shi atau toko kelontong Jiang Shi. Sebagian besar orang yang mendengar ini, mau tidak mau menyadari bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bagaimana mereka bisa membiarkan penjahat tercela ini pergi dengan mudah? Jika mereka membiarkan mereka pergi hari ini, maka besok mereka mungkin menargetkan toko lain dan membiarkannya hancur. Jika sampai pada itu, maka mereka mungkin tidak seberuntung bos Hi. Memikirkan hal ini, orang-orang mulai menghalangi jalan di depan dua pria Han. Dari posisinya, Kai yang bisa dengan jelas melihat kepanikan di mata Sumu. Ini pada gilirannya, mengarahkan Sumu ke sumber suara, ke Kai Yang. Sementara kedua pria itu bertukar pandang dan dengan cepat menyesuaikan kembali ekspresi mereka. Terkekeh, Kai Yang menambahkan, rekan murid, ada pepatah yang mengatakan, orang baik mengikuti sampai akhir. Sama seperti bagaimana Buddha pergi ke barat, mengapa Anda dan saya tidak menangkap kedua penjahat ini? Lelen mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Juga referensi Buddha adalah, kalian harus mencobanya, cerita rakyat Tiongkok. Melihat fisik Kai yang kurus dan rapuh, Sumu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, siapa sesama muridmu? Kai yang menjawab, saya juga seorang murid Menara Langit. Saya memasuki gerbang utama 3 tahun lalu. Ini membuat Sumu terdiam, karena dia benar-benar sesama murid. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, Kai yang maju dan berkata, di seluruh negeri, penting untuk bersikap masuk akal. Sementara seseorang juga harus sopan, jadi saudara jangan biarkan hanya aku yang mengambil keuntungan. Biarkan kami berdua menangkap dua pria pengecut ini dan membantu bos Hi menuntut keadilan, sambil juga membantu desa Black Bloom. Dengan pernyataan ini, orang-orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan. Ini membuat Sumu cemas, karena dia merasa seperti diseret ke kapal bajak laut oleh saudara yang tidak dikenal ini. Bahkan dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Kedua pria itu juga terus-menerus melirik Sumu mencari bimbingan bantuan-bantuan. Melihat mereka, Sumu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Saudaraku, ayo pergi. Menarik bahu Sumu, Kai yang bergegas mendekat. Apa ini? Sumu menangis, bertanya-tanya dari mana asal saudara ini. Ini benar-benar merusak rencanaku. Tapi itu sudah sampai pada titik ini, jadi Sumu hanya bisa menagih. Sementara dia bersiap untuk menangkap mereka, dia juga memberi isyarat agar mereka mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kedua pria itu mengangguk, tetapi Kai yang melihat percakapan itu dan menebak apa yang mereka lakukan. Dia khawatir bos Hi akan ditipu, jadi dia mengambil tindakan pencegahan ekstra dan berteriak, teman-teman, sesama pemilik, jangan hanya menonton. Ayo bantu kami dua bersaudara. Mendengar ini, bos Hi juga pergi untuk membantu. Anak-anak kios nasi bergabung, tangan mereka membawa kantong kain kosong. Bos dia sebelumnya dilecehkan oleh kedua pria ini, jadi tentu saja mereka ingin membalas dendam. Melihat bahwa bos Hi telah bertindak, kerumunan tidak bisa hanya menonton, dan mereka semua berbondong-bondong ke arah kedua pria itu untuk menangkap mereka. Sebelumnya kedua pria itu tidak khawatir, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka memucat. Jadi mereka dengan cepat berteriak, jangan pukul wajah. Sambil melindungi wajah mereka, mereka meringkuk di tanah. Teleska. Kamu laki-laki, dan kamu mengatakan, mengerikan. Itu pembuat uang mereka. Bagaimana mereka akan menjadi aktor jika mereka dipukuli? Tidak ada belas kasihan dari Anda. Bab 12 Trik bang, 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 suara pemukulan terdengar.
Meskipun bisnis di jalan ini dijalankan oleh orang biasa, mereka saat ini menunjukkan semangat juang yang kuat, yang membuat orang lain terperangah. Para pedagang ini, kurang lebih melakukan apa saja demi uang dan umumnya dibenci oleh orang lain. Dan sekarang, ketika mereka diberi kesempatan untuk melepaskan stres mereka, bagaimana mereka bisa bersikap lunak? Ini terutama berlaku untuk pelayan Hiles Riches Stand. Dengan tas kain di tangannya, dia tanpa henti memukuli para pria. Selain itu, dengan begitu banyak orang yang memukul orang-orang ini, mereka tidak dapat mengidentifikasi siapa yang memukul mereka. Jadi orang-orang ini tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Ada kekuatan dalam jumlah. Kai yang hanya meminta bantuan, tetapi sebelum dia bisa mengangkat satu jari, dia didorong ke samping oleh para pedagang ini. Setelah beberapa saat, pemukulan berangsur-angsur berhenti dan Anda bisa melihat kedua pria itu meringkuk di tanah dengan memar di sekujur tubuh. Tas kain juga telah menghilang. Melihat para pria, hati Sumu menjerit kesakitan, dan kakinya mulai kram. Karena laki-laki itu dipukuli sampai berdarah dan wajah mereka bengkak, bahkan ibu mereka tidak akan bisa mengenali mereka. Tidak ada ampun di wajah mereka. Kerumunan memiliki sikap yang sama seperti Anda, sangat kasar. Astaga, hanya mengatakan. Situasi ini hanya terjadi karena para pria tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka memiliki pedang, orang dapat melihat bahwa itu hanya untuk hiasan. Jika mereka bisa menggunakannya, apakah mereka akan menderita serangan ini? Meskipun di sisi lain, bagaimana bisa para ahli membungkuk begitu rendah untuk melakukan tindakan tercela seperti itu? Sekarang, meskipun pemukulan selesai, para pedagang tetap tinggal. Kedua pria dengan wajah mereka yang mengerikan, dan hati yang penuh ketakutan dengan lemah memanggil, Su. Tangan mereka gemetar. Sayangnya, ekspresi Sumu berubah dan dia dengan keras berseru, Su apa, kamu ingin tuan muda ini memberimu tulang pucat? Karena namanya Su, permainan kata-kata dengan arti namanya, melihat ini, Kai yang tersenyum dan menyatakan, kalian berdua bajingan. Saya tidak tahu apakah ada banyak orang lain yang telah Anda bingkai, tetapi itu sangat penuh kebencian. Kata-katanya terlalu dilebih-lebihkan, tetapi bagi para pedagang yang hadir, ini tampak seperti kebenaran. Pelayan yang sebelumnya memegang tas kain itu meludah, dasar sampah. Anda benar-benar berani bertindak arogan di stand nasi ini. Pelayan terus mengeluarkan rasa frustrasinya, tetapi tidak mengharapkan Kai yang untuk memperluas pernyataannya. Benar. Orang-orang seperti ini harus benar-benar mati. Rekan murid, kenapa tidak kamu dan aku masing-masing membunuh satu? Itu akan mengajari mereka untuk melanggar hukum lagi, dan juga demi kebaikan yang lebih besar. Mendengar ucapan ini, dua orang di lantai mulai berkeringat dingin dan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bocah lemah ini begitu kejam. Sumu hanya menatapnya, mencoba mencari tahu apakah dia bercanda atau tidak. Tapi wajah Kai yang tidak menunjukkan tanda bahwa itu adalah lelucon. Sejujurnya, meskipun apa yang dilakukan pria itu pengecut, itu tidak cukup serius untuk mati. Tidak diragukan lagi hukuman Kai yang agak terlalu kejam. Sumu hanya bisa bertanya, saudaraku, bukankah itu sedikit berlebihan? Benar. Berlebihan. Kai yang hanya menggelengkan kepalanya, jika kebohongan kecil mereka berhasil hari ini, maka hidup Bos Hi akan hancur. Bagaimana dia mempertahankan mata pencaharian? Ini mendorong orang ke batas, jadi bagaimana ini berlebihan? Anda tahu, untuk setiap orang, setiap tindakan yang mereka lakukan, akan ada konsekuensinya. Sebelumnya, ketika pedagang itu mendengar kata-kata Kai Yang, mereka juga memikirkan hal ini. Tetapi mendengar alasannya, mereka memahami arti di balik kata-katanya dan saling bertentangan. Tetapi keputusan akhir tidak ada di tangan mereka, jadi mereka hanya berdiri di pinggir lapangan. Tetapi ketika Bos Hi ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh pandangan dari Kai Yang. Ini, mungkin memang begitu,
Tapi kita tidak bisa begitu saja membunuh orang. Sekarang Sumu benar-benar khawatir. Dia tidak berpikir bahwa murid di depannya ini begitu kejam dan tanpa ampun. Awalnya dia telah merencanakannya dengan cukup baik. Pertama, kedua orang itu akan memfitnah Bos Hi, dan kemudian dia akan pergi dan menghentikan mereka, menyelamatkan Bos Hi. Kemudian mereka akan melarikan diri, dan dia akan menerima ucapan terima kasih dari bos, sehingga mencapai tujuannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa murid yang kejam seperti itu akan muncul, begitu mudahnya memilih untuk membunuh mereka. Ini jauh dari baik. Sumu dapat melihat bahwa kedua pria itu memohon padanya untuk menyelamatkan mereka. Di dalam tatapan itu, ada tanda-tanda ancaman. Bagaimana mungkin Sumu tidak mengerti artinya? Rasanya seperti diikat ke tubuh belalang. Jika kita harus menderita akhir yang tragis, maka Anda tidak akan keluar tanpa cedera. Itu maksud mereka. Pada saat itu, Kai yang berkata, saudaraku, tidak ada metode lain. Melalui pengalaman saya, membunuh adalah hal yang wajar. Mungkinkah Anda belum pernah membunuh sebelumnya? Atau kalian sudah saling kenal, jadi kalian tidak mau membunuh? Pernyataan ini membuat jantung Sumu melompat ke tenggorokannya. Berbalik untuk melihat Kai Yang, dia menemukan senyum nakal. Kakak, apa maksudmu? Dengan wajah dingin dia bertanya, sambil berpikir apakah Kai Yang melihatnya atau tidak. Dia belum mengungkapkan petunjuk apapun, jadi bagaimana dia bisa tahu? Apa yang tidak dia ketahui, adalah bahwa Kai Yang mengetahui rencananya secara kebetulan. Jika tidak, dia juga akan tertipu. Bos dia juga pintar, dia mengerti arti tersembunyi dari kata-kata Kai Yang dan bertanya pada Sumu, adik laki-laki, lagu apa yang kamu nyanyikan? Lelen, ungkapan bahasa Mandarin tentang apa yang Anda rencanakan. Kai Yang telah mengungkapkan sebagian dari warna asli Sumu, bagaimana mungkin Bos Hi tidak bisa melihat? Kai Yang hanya menggelengkan kepalanya, dia tidak menunjukkan apapun secara khusus, tetapi hanya terus menatap Sumu, saudaraku, saya pikir Anda adalah orang yang berani, tetapi Anda ragu-ragu. Jangan khawatir, saya di sini untuk menemani Anda dan penduduk desa juga. Jadi apa yang kamu takutkan? Apa yang aku takutkan? Sumu tertawa terbahak-bahak, seolah meyakinkan dirinya sendiri, dia berkata, apa yang aku takutkan? Bukankah itu hanya membunuh seseorang? Siapa yang belum pernah membunuh sebelumnya? Sepertinya dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak pernah membunuh sebelumnya, di depan Kai Yang. Pada akhirnya, watak orang ini mengejutkannya. Sumu tidak mundur dari tantangan. Sumu kemudian mengarahkan niat dingin dan kejam ke arah orang-orang yang tergeletak di tanah. Menatap mata pemuda itu, kedua pria itu tahu bahwa mereka telah selesai. Putaran ini, mereka digunakan terlalu teliti. Saudaraku, mari kita lakukan. Kai Yang terus menuangkan minyak ke api. Bernafas dalam-dalam, Sumu perlahan mengangguk. Melihat ini terjadi, kedua pria itu segera tahu ajal mereka sudah dekat. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan tanpa melakukan apa-apa? Melompat, mereka menunjuk ke arah Sumu dan menyatakan, Sumu, kamu bajingan berbahaya. Anda meminta bantuan kami saudara, untuk memfitnah bos dia berdiri sehingga Anda bisa datang untuk menyelamatkan dan menjadi pahlawan. Tapi bagaimana Anda membalas kami? Kami tidak hanya dipukuli seperti babi, sekarang kami harus mati karena kejahatanmu. Kamu benar-benar sampah. Kamu berbohong. Mendengar rencananya terungkap, Sumu sangat marah. HMPH. Seolah-olah luka mereka tidak mempengaruhi mereka, para lelaki itu hanya mencibir dan lelaki yang lebih besar berteriak dengan keras, memberitahu semua orang, tua atau muda, hari ini saya dan saudara lelaki saya keluar dan menyebabkan masalah bagi Anda. Tapi ini semua atas perintah Sumu. Dia menyukai putri Bos Hi, tetapi sayangnya dia menolaknya. Jadi dia membuat rencana untuk mendapatkannya. Bab 13. Tunggu saja ketika ini terungkap, sesuatu diklik di dalam kepala para penonton.
Banyak orang tidak bisa membantu, tetapi berbalik untuk melihat Sumu dengan tidak percaya di mata mereka. Jadi itu saja. Kai yang puas karena tebakannya benar, Sumu benar-benar memiliki motif tersembunyi. Padahal dia mengira itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keuntungan atau reputasi. Dia tidak mengira itu sebenarnya untuk hasrat seksualnya sendiri. Dia juga telah bertemu putri bos, meskipun dia tidak terlalu cantik, dia masih sebuah karya seni. Tubuh memikat, fitur halus, sosok langsing, dan gadis tercantik di seluruh desa pada usia 14 tahun. Gadis muda seperti itu, sayangnya telah menarik perhatian Sumu, memprovokasi masalah seperti itu. Sampah sekali. Wajah Sumu semerah tomat, berusaha menyangkal kebenaran. Mencibir pria itu terus berkata, saya tidak mengatakan kebohongan. Meskipun kami dua bersaudara memiliki kesalahan kami, dan melakukan beberapa tindakan kriminal, memfitnah Bos Hi dan meracuni berasnya, ini tidak akan pernah kami lakukan. Rekan-rekan sekalian, kalian harus tahu bahwa menyabot mata pencaharian orang lain, sama dengan menyabotase diri saya sendiri. Jadi bagaimana saya bisa bertahan? Semuanya dipicu oleh bocah kecil ini. Pernyataan ini sangat tulus, menyebabkan semua orang mulai tertawa. Pada waktu yang tepat Kai yang bertanya, setelah ini selesai, berapa banyak yang dia janjikan untuk diberikan? 52 perak. Pria itu menjawab. 52, itu banyak. Kai yang dengan lembut berkata sambil mengangguk. Selama olok-olok ini, Bos Hi mendengarkan dengan seksama. Ini membuatnya memahami situasi secara menyeluruh. Berbalik ke arah Sumu dia dengan marah berkata, kamu orang yang hina. Anda benar-benar berani menggunakan metode kotor seperti itu untuk mendapatkan putri saya. Syukurlah dia memiliki mata dan melihat wajah aslimu. Ah, bagaimana Sky Tower bisa memiliki murid yang merosot seperti itu? Anda merusak nama baik sekolah Anda. Anda sia-sia dan egois, dengan karakter yang sangat berlawanan dengan saudara yang. Aku merasa malu pada ibu dan ayahmu. Pedagang di sekitarnya juga mulai merasa lebih jijik terhadap tindakan keterlaluan Sumu. Wajah Sumu merah padam, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi kembali ke desa Black Bloom. Karena topengnya telah diambil dan wajah aslinya terungkap. Dan sumber dari semua kemalangannya ada di depannya murid ini. Jika bukan karena dia akan mampu memenangkan hati bos dan meningkatkan reputasinya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk menjilat cinta putrinya untuknya. Tapi semua perencanaan itu sia-sia. Tidak hanya dia gagal mendapatkan reputasi apapun, dia juga kehilangan reputasi yang dia miliki sebelumnya karena menjadi murid Menara Langit. Di bawah situasi itu, Sumu memasang wajah tenang dan berbalik ke arah Kai Yang dan bertanya, saudaraku, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Anda menebak. Kai Yang menjawab dengan mengedipkan mata. Mengambil napas dalam-dalam, Sumu berkata, meskipun Anda mungkin memilih untuk menyembunyikan identitas Anda, saya akan dapat mengetahuinya. Karena Anda telah memasuki sekolah selama 3 tahun, namun Anda belum menjadi murid resmi. Itu berarti Anda adalah murid percobaan dan di seluruh sekolah, hanya ada beberapa dari Anda. Menemukan Anda akan sederhana. Ketika dia selesai, dia segera berbalik dan pergi. Pada akhirnya, dia memang memiliki kekuatan. Bagi mereka yang menghalangi jalannya, dia mendorong mereka ke samping. Meluncur tanpa halangan ketika dia pergi, orang-orang baru saja mengingat dua pria Han. Tapi di mana mereka? Tidak ada jejak, karena ketika Kai Yang dan Sumu berdebat, mereka diam-diam melarikan diri. Bencana itu akhirnya terselesaikan. Kai Yang puas, karena dia telah mengungkap penipuan itu, mendapat persetujuan dari para pedagang dan bos dia sangat berterima kasih padanya. Pelayan itu juga memandang Kai Yang dalam pemujaan. Setelah masa bubar, istri bos juga keluar. Mengambil tangan Kai Yang, semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Sebaliknya, bos dia penuh dengan kekhawatiran, keponakan yang bajik Yang, hari ini kamu telah menyinggung Sumu. Saya khawatir di masa depan, ini akan menyebabkan Anda kesulitan tanpa henti.
Setelah kejadian ini, Bos Hi mulai menyebut Kai yang lebih dekat. Takut. Kai yang hanya tersenyum. Gerbang utama memiliki aturannya sendiri, jadi bahkan jika dia membenciku sampai mati, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Meski begitu, kamu harus berhati-hati keponakan. Jika karena keterlibatan Anda dalam masalah ini, Anda menderita kemalangan, maka saya sebagai paman Anda akan sangat khawatir. Saya akan berhati-hati. Dia menghibur. Kai yang sangat berterima kasih kepada pasangan Hi karena telah mengulurkan tangan membantu. Mereka bahkan bersikeras dia tinggal untuk makan malam. Awalnya Kai yang ingin, tetapi ditakuti oleh istri bos. Yang kecil, di mana kalian orang tua? Kamu tinggal di mana? Apakah kamu sudah menikah? Melihat ini, jelas istri bos ingin menjadi ibu mertuanya. Mengetahui hal ini, Kai yang buru-buru pergi. Ketika dia pergi, dia membawa sekantong nasi putih, tetapi itu jauh melebihi jumlah yang bisa kamu dapatkan dari 20 perak. Jadi selama sebulan penuh, Kai yang tidak perlu khawatir tentang jumlah makanannya. Awalnya, Kai yang khawatir Sumu akan menyergapnya dalam perjalanan kembali. Karena terlihat polos seperti Sumu, dia adalah ular yang jahat dan berbahaya di dalam, ini bukan tidak mungkin. Padahal, bahkan ketika Kai yang kembali, Sumu tidak muncul. Dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak menyerang adalah pilihan yang tepat. Meskipun duel antar murid sering mengakibatkan kematian, gerbang utama tidak mengizinkan pembunuhan orang lain yang tidak perlu. Singkatnya, jika Sumu menyerang dalam perjalanan kembali ke sekolah, maka ketika semuanya bocor, itu akan mengakibatkan malapetakannya sendiri juga. Jika dia ingin berurusan dengan Kai Yang, maka dia pasti akan datang untuk menantangnya, sambil membuat keributan juga. Adapun masalah identitas Kai Yang, tidak ada keraguan bahwa dia akan dapat menemukannya. Di Menara Langit, selama Sumu bertanya sedikit, maka secara alami dia akan menemukan identitasnya. Kekuatan sejati Sumu, Kai Yang tidak sepenuhnya melihat, tapi dia pasti berada di puncak tubuh yang marah. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu persis panggung apa. Sepertinya dia harus lebih fokus pada latihannya. Kalau tidak, Kai yang benar-benar tidak bisa terus tinggal di Sky Tower. Mengetahui hal ini, Kai yang dengan cepat kembali ke gubuknya untuk berlatih. Pada jam ini, dia tidak dapat berlatih temperate body record, tetapi dia dapat melatih keterampilan dasar yang diberikan sekolah. Keterampilan dasar ini adalah untuk membangun fondasi bagi tubuh yang marah, untuk mencapai konsumsi spiritual di luar tubuhnya sendiri. Ini adalah tujuannya. Lelen, ini berbicara tentang hal-hal seperti kiki energi spiritual, penggunaan seni Shaolin dan cambuk kaki Kai yang sebelumnya didasarkan pada pekerjaan yayasannya. Jika bukan karena ini, maka keterampilannya tidak dapat dianggap sebagai seni bela diri sejati. Mereka hanya akan dianggap sebagai keterampilan dasar-dasar, penting untuk semua sekolah dan keluarga. Di sebelah kiri gubuk Kai Yang, ada sosok kayu. Ini dibuat dari pohon berumur seabad, oleh Kai Yang untuk berlatih. Penyuk kecil berserakan di atasnya, bahkan ada bekas darah. Ini semua dibuat melalui latihan rajin Kai Yang selama berhari-hari. Dengan asumsi posisinya, Kai Yang mulai memukul pria kayu itu. Dia memasukkan seluruh kekuatannya ke dalam setiap serangan, memukuli pria kayu itu tanpa henti. Peng, peng terdengar saat dia memukul pria kayu itu. Namun, setelah beberapa serangan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu adalah tinju dan kakinya sendiri, jadi dia jelas merasa bahwa itu lebih kuat dari sebelumnya. Dari serangan dan suara yang dihasilkannya, semuanya lebih kuat dan lebih stabil, tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dan seiring waktu, tangan dan tulangnya mulai mati rasa dan hangat. Ini jelas menunjukkan bahwa dia merangsang meridiannya, meningkatkan afinitas atmosfernya. Mencapai tahap keempat tubuh yang marah, melahirkan afinitas atmosfer, mengembangkan meridian Anda lebih jauh dan memungkinkan Anda merasakan energi dengan lebih jelas. Perasaan hangat ini adalah meridian Kai yang berkembang.
Bab 14 Dupa Kai yang berlatih sampai matahari terbenam, baru kemudian dia berhenti. Bahkan setelah periode waktu ini, dia tidak hanya tidak lelah, dia bahkan merasa lebih hidup. Sejak dia bergabung dengan kerangka emas itu, kekuatannya tampak meroket. Berjalan 20 mil hari ini bahkan tidak membuatnya lelah, bahkan dengan tambahan berat karung beras dia tidak menjadi lelah. Hanya ketika dia mengolah tubuhnya yang pemarah, dia akan benar-benar merasa tertekan. Memikirkan latihan pagi itu, Kai yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tekanan itu seperti langit dan bumi menghancurkannya, mengerikan. Tetapi dengan ketegangan tekanan datanglah perkembangan. Tanpa tekanan ekstrim, bagaimana mungkin Anda bisa maju? Hanya dengan begitu, potensi sejati seseorang akan terlihat. Dan hanya dengan begitu kekuatan Anda akan tumbuh, selangkah demi selangkah, setiap kali menembus batas Anda. Meskipun saat ini, bahkan setelah melemparkan sejumlah besar pukulan dan tendangan, Kai yang belum merasakan kelelahan. Dia tidak merasa tegang, bagaimana dia bisa memaksakan potensinya dan meningkat. Ini membuat segalanya menjadi sulit dan membuatnya tertekan. Kerangka itu juga memberinya pemulihan yang ekstrem, membuat keterampilan dasar sekolah tidak berguna. Apakah itu berarti dia hanya bisa berlatih selama setengah jam setiap hari saat matahari terbit? Siang hari memiliki sekitar 12 jam penuh, namun dia hanya bisa berlatih selama setengah jam. Apa yang akan dia lakukan di sisa waktu? Tidur. Ini jelas tidak mungkin, Kai yang langsung menolak ide tersebut. Wow, semakin kuat dengan hanya berlatih 30 menit setiap hari sambil tidur sisanya, beruntung. Senang dia tidak mengikuti jejak kontribusi Hol Paman, sementara dia linglung memasak, Kai yang memikirkan bagaimana dia harus berlatih sampai kelelahan. Jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, mereka akan tertawa sampai mati. Praktisi lain mungkin ingin mengambilnya lebih mudah, tetapi Kai yang ingin mendorong dirinya hingga batasnya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa memikirkan metode yang bagus. Meskipun alasan utamanya adalah Kai yang membutuhkan ramuan untuk membantu meningkatkan pelatihannya. Ada juga metode lain, tetapi pada akhirnya, semua ini memiliki satu kesamaan, mereka membutuhkan uang. Di Sky Tower, poin kontribusi adalah mata uangnya. Sayangnya, Kai yang miskin dan hanya memiliki 12 poin yang sangat sedikit. Setelah nasi selesai dimasak, dia melahap beberapa mangkuk. Meskipun tidak ada lauk pauk, dan dia hanya bisa makan nasi, Kai yang sangat puas. Itu adalah satu-satunya makanan dalam beberapa hari terakhir, yang membuatnya kenyang. Setelah makan malam, dia tidak bisa pergi ke kereta, jadi dia pergi mandi. Setelah itu dia berbaring dan pergi tidur. Melanjutkan latihannya, tidak akan ada hasil, jadi dia mungkin juga mencoba memecahkan masalah itu. Pertimbangkan solusinya, untuk mempercepat kecepatan kerja. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba teringat, buku hitam itu. Salah satu halaman memiliki sesuatu di dalamnya, jadi Kai yang berpikir bahwa halaman lainnya akan sama. Jadi jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa membuka segel setiap halaman. Halaman pertama berisi kerangka emas, yang juga merupakan penyebab kesulitannya saat ini. Sedangkan yang kedua membahas metode untuk mengolah tubuh yang marah dengan kerangka emas. Namun halaman ketiga tetap kosong. Dia sudah mencoba menguraikannya, tapi Kai yang menyimpulkan dia belum cukup kuat. Dengan membuka halaman pertama dan kedua, Kai yang bisa mulai mempelajarinya. Tapi setelah setengah hari yang baik dia masih tidak bisa memahaminya. Sampai dia secara tidak sengaja membuka halaman ketiga dan kesurupan. Kai yang mengerutkan kening saat dia mulai membaca halaman ketiga. Hampir seketika, kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di halaman dan melompat ke benaknya. Kemudian pusaran air kecil mulai muncul di tengah halaman. Dari situ, muncul sebuah pembakar dupa antik. Pergantian peristiwa ini membuat Kai yang kaget, tetapi dengan cepat dia mulai bersukacita. Ah benar, bukankah dia menerobos ke tahap keempat pagi ini? Tadi malam dia masih di etapa ketiga,
Tapi hari ini dia di etape keempat. Jadi itu sebabnya dia tidak bisa mengakses halaman ketiga sebelumnya. Meskipun hanya satu tingkat, itu masih menghalangi kemampuannya untuk memahami halaman ketiga. Setelah dia memikirkan hal ini, Kai Yang tidak merasa menyesal. Jika pagi ini dia menemukan ini, maka dia tidak perlu membuang waktu sekarang untuk memikirkannya. Menenangkan jantungnya yang berdetak, Kai Yang memegang pembakar dupa dan dengan hati-hati memeriksanya. Pembakar ini tidak berukuran besar, dan merupakan barang yang umum digunakan oleh orang-orang. Tapi itu setengah tertutup, dengan tutup di mulut dan beberapa lubang. Itu juga antik dan berkualitas luar biasa, tapi sama sekali tidak menarik perhatian. Dengan lembut dia mengendus, tetapi tidak ada bau dan perlahan dia menurunkannya. Terbuat dari apa? Bahkan setelah beberapa saat, Kai Yang masih tidak tahu tetapi hanya bisa melanjutkan informasi yang tercetak di benaknya. Setelah jeda singkat, Kai Yang membuka matanya dengan tatapan aneh di dalamnya. Menurut informasi di benaknya, pembakar dupa ini dapat membantunya selama pelatihan. Pembakar itu sendiri tidak memiliki sifat khusus, namun jika Anda mengumpulkan tumbuhan dan membakarnya di dalamnya, wewangian yang dikeluarkan akan membantu Anda selama pelatihan. Tumbuhan yang berbeda diperlukan untuk tahap yang berbeda. Sayangnya, Kai Yang memiliki beberapa keraguan. Tanaman yang dibutuhkan untuk membantunya pada levelnya saat ini adalah Tree Eleavet, Destruction Chaos Spirit Flower, dan Dead Jedi Tree Grass. Menurut pemahamannya, nilai kedua ramuan ini tidak tinggi tetapi sangat sulit ditemukan. Mereka juga memiliki sejumlah kecil racun. Terhirup dalam waktu singkat racun-racun ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang bertahan lama, tetapi selama bertahun-tahun akumulasi dalam tubuh Anda akan benar-benar melukai Anda. Apakah kedua ramuan ini benar-benar efektif dalam membantunya? Ramuan ini pasti tersedia di aula kontribusi, tetapi dengan kepribadian Pak Tua Meng, dia pasti akan membebankan harga tinggi untuk mereka. Dan dengan hanya beberapa poin yang dimilikinya, bagaimana dia bisa menghabiskannya seperti itu? Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Dia harus menjelajah ke pegunungan angin hitam untuk mencarinya sendiri. Kai Yang sudah berburu di sana sebelumnya, jadi cukup akrab dengan geografinya dan mungkin tanaman obat ada di sana. Besok ke pegunungan dia akan pergi. Dengan masalahnya yang saat ini terpecahkan, Kai Yang perlahan tertidur. Namun sebelum tertidur, ia mengecek halaman keempat agar tidak mengulangi aksi memalukan tadi pagi. Sayangnya tidak ada yang muncul, sepertinya temperate body tahap keempat tidak cukup untuk halaman ini. Keesokan paginya, Kai Yang bangun pagi-pagi. Latihan kemarin telah berdampak besar pada kultivasinya, jadi tentu saja dia akan memanfaatkan sepenuhnya waktu singkat yang dia miliki untuk berkultivasi. Belum lagi, dia bukan orang yang malas. Sambil membenamkan dirinya di udara gas timur ungu, yang lambat tetapi dengan kekuatan surga dan bumi yang diresapi, tinju temperate body record mungkin secara bertahap terbuka. Sementara dia satu panggung lebih kuat dari kemarin, Kai Yang masih belum membuat banyak kemajuan dalam tinjunya. Anda hanya bisa melakukannya 20 kali dan ketika dia menyentuh punggungnya, rasa sakit yang menyiksa merespons. Punggung, pinggul, dan tulangnya sakit semua, rasanya seperti kacang pecah. Menghirup seteguk gas ungu, indera tubuhnya saat energi menjadi lebih jelas. Semua meridiannya terbuka dan mulai mengeluarkan kotoran di tubuhnya. Bab 15 mencari obat di dalam gunung. Setelah latihan hariannya selesai, dia mulai menyapu, yang sejak menyerap kerangka emas dia bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 jam. Setelah selesai menyapu, dia berlari ke aula kontribusi. Meskipun Kai Yang telah memutuskan untuk pergi ke pegunungan untuk mencari tumbuhan, dia tidak memiliki pengetahuan tentang jamu. Dia hanya pernah mendengar tentang bunga roh kekacauan berdaun 3 dan rumput pohon jedi yang mati, dan tidak tahu seperti apa rupa mereka. Sebagian besar pekerjaan persiapannya untuk perjalanannya ke Gunung Angin Hitam telah selesai. Untuk menghindari situasi yang memalukan, Kai Yang bergegas ke aula kontribusi untuk menuliskan penampilan herbal.
Awalnya dia berencana untuk meminta Bendahara Meng untuk mengajarinya, dia tidak mengira Bendahara Meng akan memberinya buku tentang herbal. Melihat buku itu, Kai yang menemukan bahwa buku itu memiliki pengantar herbal dan sifat medisnya, habitat dan ilustrasinya. Padahal hal itu akan menimbulkan rasa kecewa bagi yang membacanya. Karena itu hanya berisi informasi tentang herbal kelas biasa dan tidak ada tentang herbal dari kelas yang lebih tinggi, tapi itu cukup cocok untuk kebutuhan Kai yang saat ini. Sama seperti praktisi yang diklasifikasikan ke dalam peringkat yang berbeda, demikian pula herbal, senjata, dan pelet obat. Mereka dibagi menjadi kelas biasa, kelas bumi, kelas surga, kelas misteri, kelas roh dan kelas sen. Masing-masing grade kemudian dibagi menjadi level bawah, menengah dan puncak. Untungnya ramuan yang dibutuhkan Kai yang sama-sama kelas biasa, ramuan kelas bawah sehingga ada dalam buku. Dan karena mereka kelas rendah, nilainya tidak tinggi. Setelah dia meninggalkan aula kontribusi, Kai yang pergi ke kantor urusan umum. Lagi pula, dia masih seorang penyapu menara langit, dan perjalanan memutar ke Gunung Angin Hitam ini akan memakan waktu lebih dari sehari. Jadi dia harus meminta untuk dibebaskan dari pekerjaannya. Kantor urusan umum tidak mempersulitnya. Mereka memberi Kai yang cuti 3 hari, dengan kewajibannya diurus, dia berangkat. Blackwind Mountain hanya berjarak 20 mil dari Sky Tower dengan berjalan kaki. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, Kai yang sering pergi ke sana untuk berburu makanannya, membuatnya cukup familiar dengan medannya. Di gunung ini ada berbagai macam tumbuhan yang luas dan beragam. Tapi karena ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan herbal, Kai yang memastikan untuk benar-benar siap. Sambil membawa air, persediaan makanan, skop, dan tas, dia menabrak jalan. Bergegas, Kai yang datang ke Blackwind Mountain dan mengamati area tersebut. Gunung itu seperti monster prasejarah, berbaring di antara langit dan bumi. Memaksakan, tanpa akhir yang terlihat, gunung dengan hutannya yang rimbun, tepi bergerigi dengan bangga berdiri di cakrawala. Berdiri di sana, Kai yang merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melalui rambutnya. Dalam Blackwind Mountain hidup banyak binatang buas. Beberapa binatang buas berlevel tinggi bahkan bisa membuat praktisi bela diri melarikan diri tanpa kesempatan menang. Jadi umumnya ketika orang-orang berkelana ke gunung, mereka tidak akan pergi terlalu dalam. 30 mil pertama atau lebih diklasifikasikan sebagai zona aman, 10 mil berikutnya adalah zona berbahaya. Dan area di luar itu, adalah zona yang mengancam jiwa. Pada dasarnya semakin dalam Anda pergi, semakin berbahaya itu. Karena Kai yang hanya mencari herbal tingkat rendah biasa, dia tidak perlu melangkah terlalu jauh. Jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya, karena dia hanya akan mencari di dalam zona aman. Saat ini masih dini hari, dan Kai yang mencoba mengingat apakah dia telah menemukan ramuan itu dalam perjalanannya sebelumnya ke gunung. Tetapi tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak, karena kali ini dia siap untuk menemukan mereka yang dilengkapi dengan pengetahuan dari buku. Memikirkan kembali, Kai yang ingat bahwa ada banyak tempat potensial untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam situasinya saat ini, dia bahkan tidak tahu lokasi tumbuhan yang ingin dia temukan. Tetapi dipenuhi dengan antisipasi, Kai yang mengikuti trek yang sudah dikenalnya ke Blackwind Mountain. Setelah setengah jam Kai yang melihat panen pertamanya yang tersembunyi di dalam semak-semak di sebelah trek dia, adalah sekelompok ramuan lici gigi tajam. Memanennya, Kai yang memasukkannya ke dalam tasnya dan melanjutkan pencariannya, berpikir bahwa ini adalah awal yang baik. Berjalan menyusuri jalan, Kai yang melihat ke berbagai vegetasi yang berserakan, dan ingatan tentang hutan kembali membanjiri, memberitahukan lokasinya. Dengan pengetahuannya tentang gunung, yang diperoleh dari berburu, dia dapat secara akurat membuat peta mental di mana dia berada dalam kaitannya dengan menara langit, mencegahnya tersesat. Pada sore hari, Kai yang telah mengumpulkan 4 jenis tumbuhan yang berbeda. Saat mencari herbal tentu saja sangat sulit, apalagi banyak orang suka datang ke sini untuk mengumpulkan herbal,
sehingga semakin sulit untuk menemukannya. Meskipun Kai yang hanya menemukan 4 herbal, dia masih cukup puas. Sayangnya Kai yang tidak membutuhkan keempat herbal ini, untuk memperburuk keadaan, nilai mereka hanya di kelas biasa, level yang lebih rendah juga. Namun demikian jika dia mengambilnya kembali, dia bisa menukarnya dengan poin kontribusi, jadi itu bernilai. Pada saat ini matahari sudah mulai terbenam. Bergegas, Kai yang akhirnya tiba di area yang cocok untuk tumbuhnya banyak tumbuhan. Daerah ini sangat aneh, karena semua vegetasinya yang melimpah tidak memiliki keberadaan yang hidup. Khusus untuk area seluas 30 kaki di sekitar area tumbuh-tumbuhan, tanah itu benar-benar mati dan tidak ada yang tumbuh, bahkan gulma. Meskipun di tengah gurun ini, ada 3 ikat rumput. Mereka berkibar tertiup angin, Kai yang melihat bahwa mereka berwarna coklat, dan mengira itu hanya nekrosis. Tapi ini hanya warna alami rumput. Setelah melihatnya lebih detail, Kai yang mengenali mereka sebagai sejenis tanaman herbal dan dengan napas lega, bergegas mendekat. Sambil tersenyum lebar, dia dengan cepat menggali semuanya. Beberapa saat kemudian, ketiga ramuan ini dikumpulkan. Saat dia memegang ramuan ini, Kai yang mengeluarkan buku herba yang diberikan Bendahara Meng sebelumnya dan memeriksanya untuk melihat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Mereka memang rumput pohon jadi mati. Ilustrasi, pertumbuhan, dan lingkungan semuanya cocok. Rumput pohon jadi mati tumbuh dari pohon mati, yang membuatnya cukup mudah ditemukan. Pada dasarnya di pegunungan, setiap tempat yang memiliki tanah mati, Anda dapat menemukannya tumbuh di dekatnya. Dengan hati-hati, Kai yang meletakkan rumput di tasnya dan mengambil air dan makanan, lalu mengeluarkan air dan makanannya dan mencari tempat untuk makan dan beristirahat. Kali ini ketika dia memasuki pegunungan, tujuan utamanya adalah menemukan bunga roh kekacauan berdaun 3 dan rumput pohon jadi mati. Sekarang setelah dia menemukan rumput pohon jadi mati, dia perlu mengalihkan fokusnya ke bunga roh kekacauan berdaun 3. Dia tidak hanya perlu menemukan bunga roh kekacauan 3 daun, tetapi dia juga membutuhkannya dalam jumlah besar. Kai yang memutuskan dia harus menggandakan usahanya. Padahal saat ini, hari sudah sore dan matahari telah terbenam. Ini tentu saja merupakan waktu yang tidak tepat untuk mencari herbal, sehingga Kai yang memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat dan melanjutkan besok. Sebelumnya ketika ia masuk merambah gunung, ia tidak pernah bermalam, namun seperti kata pepatah, bahkan pada catatan itu, dia secara alami tahu bahaya gunung di malam hari. Len, saya pikir itu cukup jelas. Tetapi bagi mereka yang bingung, itu berarti bahkan jika Anda belum mengalami beberapa hal, Anda harus memiliki pengetahuan tentangnya. Pria bahkan harus mengedit komentar. Tidak ada istirahat untuk orang jahat setelah dia menemukan pohon terdekat, Kai yang memanjat dan mencari tempat yang cocok untuk tidur. Setelah menemukan tempat dia segera berbaring dan memejamkan mata. Pohon sangat sulit ditemukan di hutan di gunung. Pada pukul 1.30 pagi, Kai yang belum tertidur, jadi dia mengeluarkan buku hitam dan membuka halaman 3. Dengan pikiran, pembakar dupa melayang keluar. Ini juga merupakan misteri kecil yang telah dipecahkan Kai yang tentang buku hitam itu. Apapun yang disimpan di dalam dapat dipanggil dan dikembalikan sesuka hati. Bagaimanapun, itu adalah buku penyimpanan, dan pembakarnya jelas telah ditempatkan di sana sebelumnya, sehingga fungsi ini tidak terlalu mengejutkan. MJ kami tidak terlalu pintar. Ini adalah buku penyimpanan. Jika Anda bisa mengeluarkan barang-barang, mengapa mereka tidak bisa dimasukkan kembali? Bagaimana pembakar berakhir di dalamnya? Sebuah misteri. Apa yang tidak dipahami Kai yang adalah bahwa selain pembakar dupa, hal-hal lain tidak dapat disimpan di dalam buku. Ini membuatnya bertanya-tanya, apakah buku hitam itu adalah batu jiwa? Apakah batu jiwa biasanya memiliki batasan tentang apa yang harus diterima dan ditolak? Setelah bermain dengan buku hitam untuk sementara waktu, Kai yang tertidur. Lagi pula,
dia baru saja menghabiskan sepanjang hari berjalan di sekitar gunung. Setelah malam yang damai, Kai yang bangun pagi-pagi keesokan paginya, dan berlatih catatan suhu tubuh selama setengah jam. Untuk mengumpulkan panen yang baik, dia harus bekerja sangat keras selama 2 hari ke depan. Dia juga merasa bahwa dia berada di ambang terobosan. Tidak hanya dia merasa bahwa indera atmosfernya berada pada batas tertinggi, dia juga merasakan tubuhnya juga. Kai yang hanya membutuhkan dorongan terakhir untuk melakukan terobosan. Bab 16 Tubuh Tempered Tahap 5 Penemuan bahwa dia berada di dekat terobosan membuat Kai yang sangat gembira. Untuk itu, dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai tahap ketiga tubuh pemarah. Tetapi pada hari kedua mendapatkan buku ini, dia telah menerobos dan sekarang sekali lagi dia akan menerobos lagi. Kecepatan latihan ini juga membuat Kai yang agak takut. Berlatih catatan tubuh marah menghabiskan banyak stamina. Jadi Kai yang beristirahat setelah itu dan perlahan memulihkan staminanya. Setelah staminanya pulih, dia memakan beberapa makanan yang tersisa dan melanjutkan pencariannya untuk ramuan. Kemarin dia telah melakukan perjalanan ke semua tempat, dari ingatannya yang berpotensi menumbuhkan herbal yang dibutuhkannya. Hari ini dia harus mengandalkan keberuntungan. Untungnya, nilai ramuan ini tidak tinggi, jadi peluang menemukannya hari ini masih tinggi. Percayalah Kai yang, keberuntungan adalah satu-satunya hal yang tidak perlu kamu khawatirkan. Setelah seharian mencari, Kai yang telah menemukan total 78 herbal dan 2 bunga roh kekacauan 3 daun. Kali ini dia akhirnya menemukan ramuan yang dia butuhkan untuk mengaktifkan pembakar dupa, tetapi jumlah yang dia miliki masih kurang. Waktu berlalu, dan segera kegelapan datang. Kai yang masih terjaga, itu bukan karena dia tidak lelah tetapi dia terlalu lapar untuk tertidur. Oh, awalnya dia berencana untuk berburu beberapa hewan liar, tetapi dia bahkan tidak melihat seekor kelinci pun. Sayangnya dia hanya bisa menemukan beberapa buah beri seukuran kuku yang sangat asam. Ketika dia selesai memakannya, itu hanya membuatnya merasa lebih lapar. Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya akan membawa lebih banyak bola nasi. Kai yang bertobat. Tidak ada toko di daerah terpencil ini, di mana dia akan mencari makanan. Rasa lapar ini benar-benar memalukan. Kai yang kemudian melihat di kejauhan, sedikit api. Seketika energinya kembali, bangkit dan berjalan ke arahnya. Mereka berani menyalakan api di hutan, orang-orang ini entah idiot atau mereka tidak perlu takut. Kali ini, orang-orang ini milik yang terakhir. Ketika dia mendekat, seseorang di dekat api bergemuruh, siapa? Tete, Kai yang akhirnya kamu akan mendapatkan beberapa teman. Pada saat itu, Kai yang merasakan otot-ototnya menegang dan tulang punggungnya menggigil. Kedua orang di dekat api itu waspada. Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Seseorang memiliki tubuh kekar dan memegang busur dengan panah berlekuk, dia mengarahkan panah ke Kai yang. Yang lainnya adalah seorang anak laki-laki, berusia sekitar 11 tahun dan matanya cerah dan tidak menunjukkan rasa takut. Di tangan anak laki-laki ini juga ada busur, dan dia juga telah membuat panah ke belakang, tetapi itu jauh lebih kecil. Mungkin tidak. Bagaimana Anda bisa meragukan MC kami? Percayalah, meskipun Kai yang dihadapkan dengan 2 anak panah, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membalas. Berjalan-jalan, dia bertindak seolah-olah ancaman mereka tidak besar. Tenang saja. Saya hanya memasuki gunung untuk mengumpulkan herbal. Kai yang dengan cepat berkata. Setelah mereka mendengar ini, kedua orang itu saling memandang. Kekar, saya benar-benar ingin mengatakan Buff, perlahan menurunkan busur dan anak panahnya ke bawah. Dia kemudian memberi isyarat kepada bocah itu untuk bersantai dan tertawa. Saya mengira api telah menarik binatang buas, tetapi itu hanya alarm palsu. Maaf, aku minta maaf. Kata Kai sedikit malu dan tertawa. Menyentuh dahinya, pria kekar itu melambai ke arah Kai yang, ayo, malam-malam dingin dan bertahan sendirian di sini tidak akan mudah.
Ketika dia mendengar ini, Kai yang berjalan dan duduk di sebelah api. Di sampingnya, pria kekar itu terus menatap Kai Yang dan merasa kasihan saat melihat tubuh kurus dan kurus Kai Yang. Sekarang setelah mereka duduk bersama, wajar untuk berbicara satu sama lain. Dari obrolan ini, Kai Yang mengetahui bahwa pasangan ayah dan anak ini tinggal di kaki gunung, dan datang ke sini untuk berburu dan mencari nafkah. Meskipun mereka tidak kaya, itu cukup untuk mempertahankan makanan dan pakaian yang memadai. Bocah itu, meskipun masih muda, adalah seorang veteran dalam berburu. Dan bersama ayahnya, mereka datang ke pegunungan angin hitam berkali-kali untuk berburu. Jadi, pengetahuan mereka tentang gunung itu jauh lebih besar daripada pengetahuan Kai Yang. Kai Yang juga memberitahu mereka sedikit tentang dirinya. Setelah dia memberitahu mereka bahwa dia adalah murid Menara Langit, pria kekar itu terkejut. Sementara anak laki-laki kecil itu menjadi lebih tertarik pada Kai Yang dan terus menatapnya dengan mata hitamnya yang mengkilap. Pria Han berkata, putra saya juga ingin berlatih menjadi seorang praktisi, tetapi bakatnya tidak cukup dan dia ditolak. Jadi dia praktis memuja kalian. Pernyataan ini membuat Kai Yang mengingat 3 tahun terakhir dan pengalamannya. Tidak hanya itu membuatnya sangat tersentuh, itu juga membuatnya dengan lembut mengusap kepala bocah itu dengan kasih sayang. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, perut Kai Yang menggerutu keras. Bocah laki-laki itu menatap kosong dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dari tasnya dia mengeluarkan beberapa jatah kering dan memberinya Kai Yang. Ini sekali lagi membuatnya sangat tersentuh, tetapi dia tidak menerimanya. Kai Yang menatap pria kekar itu dan dia tersenyum, makanlah. Sepertinya kamu tidak makan apa-apa hari ini. Kali ini Kai Yang tidak menolak tawaran itu dan dengan cepat melahap jatahnya. Setelah mengobrol lagi, ketiganya kemudian tidur di sekitar api unggun. Meskipun Kai Yang tidak berani tidur terlalu nyenyak, jika ada bahaya yang menghampiri ayah dan anak itu, dia akan bisa bereaksi. Dia juga menganggap ini sebagai balas budi karena memberinya jatah sebelumnya. Untungnya malam berlalu dengan damai dan tidak terjadi apa-apa. Ketika pagi tiba, Kai Yang tidak menunggu ayah dan anak itu bangun sebelum pergi dengan tenang. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan 2 herbal sebagai ucapan terima kasih untuk tadi malam. Jika kedua ramuan ini diremas, mereka memiliki efek penyembuhan. Karena mereka terus-menerus berada di pegunungan, ramuan ini pasti berguna bagi pasangan ayah dan anak. Dengan volume gas ungu timur yang meningkat, Kai Yang melatih catatan tubuh yang marah selama setengah jam. Ketika dia menyelesaikan latihannya, Kai Yang menarik napas besar dari gas ungu yang menyebabkan meridiannya tiba-tiba bergetar. Perasaan hangat kemudian mulai melonjak ke seluruh tubuhnya, dengan energi di meridiannya berputar tanpa henti tahap kelima tubuh marah. Intuisinya benar, dia memang menerobos hari ini. Setelah berlatih selama setengah jam dia benar-benar berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Kai Yang sangat senang, dan merasa semakin bersyukur terhadap kerangka emas di tubuhnya. Meskipun belum lama sejak dia mendapatkan kerangka emas yang bangga, dia telah menembus 2 kali berkat itu dan catatan tubuh yang marah. Kecepatan ini benar-benar tak tertandingi. Dan ini berlatih di bawah sejumlah batasan. Jika dia bisa berlatih sepanjang waktu, berapa kecepatan yang akan dia capai? Pikiran ini membuat Kai Yang agak terdiam. Meskipun bagaimanapun juga, tubuh yang pemarah hanyalah dasar untuk menjadi seorang pejuang sejati. Melatih tahap awal lebih mudah. Semakin tinggi alam, semakin besar kesulitan untuk dilatih. Setelah istirahat sebentar, Kai Yang melanjutkan mencari herbal. Hari ini dia sekali lagi mendapatkan panen yang cukup. Dia telah mengumpulkan lebih dari selusin tumbuhan dan menangkap kelinci gemuk, memecahkan masalah makanannya. Ini sudah hari ketiga perjalanan gunungnya, dan dia telah mencapai ujung zona aman 10 mil. Lebih jauh dan Kai Yang tidak berani masuk ke dalam, karena dengan kekuatannya saat ini satu-satunya pilihannya adalah menjadi makanan bagi binatang buas di dalamnya. Meskipun dia tidak masuk terlalu dalam, panennya masih cukup bagus.
Dia telah mengumpulkan lebih dari 20 jenis tumbuhan yang berbeda, dan menghitung 2 hari sebelumnya dia memiliki 40 jenis yang berbeda membuat perjalanannya di sini sangat bermanfaat. Sayangnya 2 herbal utama yang dia butuhkan jumlahnya sangat sedikit. Untuk menemukan 40 jenis herbal dalam 3 hari bukanlah panen yang sedikit. Bahkan jika mereka semua adalah herbal kelas biasa, kelas bawah, dia masih bisa menukarnya dengan poin kontribusi yang cukup banyak. Tapi ini sangat mengurangi waktu pelatihannya, melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Bab 17 Melawan Binatang Iblis. Sekarang sudah sore, dan Kai yang mulai berjalan menuju jalur yang akan membawanya kembali ke Sky Tower. Kai yang hanya diberi cuti 3 hari, jadi dia harus kembali sebelum besok pagi, jika tidak akan ada hukuman berat yang menunggunya. Kai yang merasa dia punya banyak waktu, dan yakin dia bisa kembali sebelum gelap. Lagi pula, dia hanya berjarak 100 mil, bukan jarak yang jauh. Dalam hatinya, dia sangat menantikan halaman ketiga buku hitam itu. Memikirkan hasil yang akan diperolehnya membuatnya senang dan membuat langkahnya terpental. Di tengah perjalanannya kembali, Kai yang mendengar teriakan tak terduga yang menusuk tidak jauh dari posisinya. Terdengar suara jeritan tangisan anak bercampur. Ketika dia mendengar ini, dia menghentikan langkahnya dan menajamkan telinganya. Segera setelah itu, wajahnya berubah dan Kai yang dengan cepat berlari ke arah suara. Ketika dia mendengarkan suara itu, dia mengenalinya sebagai suara pasangan ayah dan anak dari malam sebelumnya. Dan suara tangisan anak itu berasal dari anak kecil itu. Keduanya mungkin telah mengalami semacam masalah, atau mengapa mereka membuat keributan seperti itu. Tadi malam mereka telah memberi Kai yang beberapa jatah mereka, dan bahkan jika itu untuk kebaikan masa lalu mereka, bagaimana dia bisa mengabaikan masalah mereka. Saat dia berlari ke arah mereka, Auman, sang ayah menjadi semakin putus asa, dan anak laki-laki itu semakin lembut. Wajah Kai yang berangsur-angsur mengeras dan dia mulai memiliki firasat buruk. Pada saat Kai yang tiba, Auman, sang ayah sudah tidak terdengar lagi, dan dia hanya melihat sebuah gua gelap di sebuah bukit yang tinggi. Di sisi gua di tengah-tengah beberapa semak, terjerat di antara beberapa jaring laba-laba adalah busur perak. Busur ini sama dengan yang dipegang anak laki-laki itu pada malam sebelumnya. Tanpa berpikir, Kai yang melemparkan barang-barang ini ke tanah, meningkatkan kesadarannya dan terjun langsung ke gua yang gelap dan menyeramkan itu. Meskipun cahaya di dalam gua tidak terang, itu masih cukup untuk dilihat. Ketika dia melihat sekeliling, Kai yang terkejut menemukan bahwa gua itu tertutup jaring. Di dinding dan tanah, mereka saling bersilangan dan ketebalannya bervariasi. Lapisan demi lapisan, jalan di depan terhalang oleh banyak jaring. Tidak hanya itu, gua juga lembab. Air menetes dengan kecepatan yang stabil, dan ketika Kai yang maju selangkah, kakinya tenggelam ke tanah. Menguatkan sarafnya, Kai yang berjalan dengan suara napas dalam-dalam. Hanya dia yang melihat kepompong besar seukuran manusia yang dipintal dari benang laba-laba dalam keadaan seperti kepompong. Di bagian atas, itu mengungkapkan wajah manusia, wajah itu milik pria kekar dari malam sebelumnya. Khawatir, Kai yang berlari ke pemburu yang terperangkap, kekhawatirannya mereda setelah mengetahui bahwa dia hanya tidak sadar. Mendengar Kai yang memanggilnya, pemburu dengan grogi terbangun dan memanggil dengan lemah, "Selamatkan anak itu. Anak saya diseret lebih jauh ke dalam. Saya mohon, tolong selamatkan anak saya." Terseret ke dalam. Ini mengejutkan Kai yang, saat dia berjuang untuk membebaskan pemburu dari jaring. Sayangnya jaring itu terlalu kuat untuk kekuatannya saat ini, karena tidak dapat mematahkannya, dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Menyelam ke dalam lubang, dia mengejar anak kecil itu. Dari belakang pemburu itu memperingatkan, "Hati-hati. Itu adalah binatang laba-laba iblis." Ketika dia mendengar kata-kata, "Demonic Spider Beast," jantung Kai yang berdebar kencang. Binatang iblis ini tidak seperti binatang liar biasa, mereka suka menyembelih. Mereka adalah binatang buas sejati, dan Kai yang bukanlah tandingan,
bahkan untuk yang terendah di antara mereka dengan kekuatannya saat ini. Di pegunungan angin hitam, alasan mengapa 30 mil pertama dianggap sebagai zona aman, justru karena tidak ada binatang buas. Sayangnya sepertinya, satu telah muncul. Ini benar-benar di luar dugaan seseorang. Sekarang dia tahu itu adalah binatang buas, gerakan Kai yang menjadi semakin berhati-hati dan lembut. Perlahan, dia meraba-raba jalannya melalui terowongan dan setelah sekitar 10 kaki, dia melihat anak kecil itu. Putranya berada dalam situasi yang mirip dengan ayahnya, terbungkus dalam kepompong yang tergantung di udara oleh jaring laba-laba yang lebih besar. Di sisi anak laki-laki kecil itu, ada laba-laba bermotif bunga yang sangat besar sedang mengisap sedotan. Sedotan itu dimasukkan ke dalam lengan anak kecil itu, dan Anda bisa dengan jelas melihat darah merah tua mengalir keluar dari sedotan itu dan masuk ke dalam mulut laba-laba. Di tanah gua lereng bukit ini, berbagai tulang dari semua jenis binatang yang berbeda menumpuk seperti gunung. Orang hanya bisa membayangkan jumlah waktu yang dihabiskan demonic spider beast untuk tinggal di sini dan jumlah jiwa yang malang, manusia dan hewan, yang telah menjadi mangsanya. Kai yang tidak punya waktu luang untuk memikirkan kemampuan laba-laba ini dan menyusun rencana yang tepat. Setiap detik dia menunda, meningkatkan kemungkinan anak kecil ini naik langsung ke surga. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Laba-laba bermotif bunga yang sangat besar, tidak menyangka akan diganggu pada saat itu. Tak lama setelah Kai yang menyerbu ke depan, sejumlah besar kekuatan diterapkan ke sisi laba-laba iblis, dan sebuah lubang besar robek di jaringnya. Laba-laba bermotif bunga jatuh di samping Kai Yang. Anak laki-laki kecil itu juga jatuh melalui lubang dan ke tanah. Diserang begitu tiba-tiba menyebabkan laba-laba bermotif bunga menjadi marah. Itu 8, panjang kaki berbulu menginjak tanah, dan semua matanya terfokus pada Kai Yang. Bahkan sebelum dia punya waktu untuk bangun, dia ditembaki oleh satu pukulan dari laba-laba bermotif bunga. Kai Yang menggeram, tinju bajat terbang keluar dan mendarat tepat di tenggorokan laba-laba. Ini sesaat mengejutkannya. Kai yang mengambil kesempatan untuk menendang laba-laba, mengirimnya terbang. Dengan satu gulungan, Kai yang bangkit dan berjongkok, matanya sepenuhnya terfokus pada gerakan laba-laba bermotif bunga itu. Setelah konfrontasi kecil itu, jantung Kai yang berdebar kencang telah sedikit tenang. Karena peringkat binatang iblis itu tidak terlalu tinggi, jika tidak, dia bahkan akan mampu melawannya. Kemungkinan besar itu hanya binatang iblis alam pertama. Namun, bahkan jika itu hanya binatang iblis alam pertama, mengingat kekuatan Kai yang saat ini, itu masih merupakan lawan yang sulit. Saat kedua belah pihak mengukur lawan mereka, laba-laba bermotif bunga mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, dan bukan hanya dia, Kai yang juga mulai menunjukkannya. Tampaknya bocah lelaki itu kehilangan terlalu banyak darah, dan menunjukkan tanda-tanda keracunan. Jika situasi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat, maka tidak akan ada waktu untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, laba-laba bermotif bunga membuka mulutnya untuk mengeluarkan benang sutra permata yang panjang. Itu meludahkan benang ke arah Kai Yang, menandakan dimulainya serangannya. Sebelumnya, Kai Yang telah mempelajari tentang ketahanan utas ini, jadi tentu saja dia berhati-hati agar tidak terjebak olehnya. Sekaligus, dia berguling ke samping dan menghindari serangan itu. Laba-laba bermotif bunga tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap penghindarannya, dan terus memuntahkan potongan benang lainnya. Pada saat Kai yang menyadari laba-laba itu tidak membidiknya, itu sudah terlambat, seluruh gua telah ditutupi oleh jaring benang ini, menutup pintu keluarnya dan menjebaknya di dalam. Apakah itu memaksaku untuk bertarung sampai mati? Kai yang menertawakan pikiran itu, ketakutan apapun yang sebelumnya dia simpan dengan cepat dihilangkan oleh kesombongan yang merembes keluar dari tulangnya, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Dengan situasi saat ini, jika dia tidak membunuh laba-laba, dia tidak akan bisa pergi. Karena sudah seperti itu, dia hanya bisa bertarung sampai akhir yang pahit, kamu mati atau aku mati. Dengan berjalannya waktu, Kai yang tidak bisa menunda.
Menanamkan kedua kakinya dengan kuat di tanah, dia berlari ke arah laba-laba bermotif bunga. Keluarlah seutas benang lagi, untungnya Kai yang berjaga-jaga, jadi bagaimana mungkin dia tidak menghindarinya. Setelah menghindari 3 utas ini secara berurutan, dia akhirnya menutup jarak di antara mereka. Tapi sebelum dia bisa mengeluarkan pukulan, laba-laba bermotif bunga itu mengangkat kedua kaki depannya dan mengarahkannya ke arahnya. Kai yang hanya bisa mengangkat lengannya untuk memblokir, kaki depan laba-laba menembus lengannya. Kai yang meraung kesakitan, darahnya mendidih. Bukan saja dia tidak dalam kepanikan yang menakutkan, sebaliknya dia memiliki perasaan kegembiraan dan antisipasi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Semua tulangnya berdenting bersama menyebabkan perasaan hangat melewati seluruh tubuhnya. Bab 18 Pria baik akan dihargai melemparkan pukulan, tinju Kai yang bersiul di udara, dan menabrak mata di sisi kiri kepala laba-laba bermotif bunga. Saat tinjunya mengenai, itu menghancurkan 2 mata. Laba-laba bermotif bunga itu ngeri. Bahkan dengan kapasitas intelektualnya yang terbatas, ia tahu untuk takut pada manusia dengan darah yang menetes dari lengan mereka. Ketika ia hendak menarik kembali kedua kakinya yang bersarang di lengan Kai yang, laba-laba itu menemukan bahwa otot-otot lengannya telah mengencang di sekitar kaki depannya, sehingga laba-laba itu tidak dapat menariknya keluar. Pukulan kedua Kai yang mengikuti tak lama setelah pukulan pertamanya, menghancurkan 2 mata lainnya. Laba-laba bermotif bunga itu memekik kesakitan, tak henti-hentinya berusaha mundur, tapi kaki belakangnya hanya bisa menggaruk tanah. Dalam keputusasaan, itu menyerang Kai yang, meninggalkan banyak luka dangkal di lengannya. Meskipun mereka tidak dalam, mereka masih mengeluarkan darah. Tapi, rasa sakit itu hanya menambah kegembiraan Kai yang, seluruh tubuhnya menggelegak dengan kekuatan yang meluap-luap. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin dan tanpa ampun, tinjunya terbang tanpa henti ke dahi laba-laba. Di bawah rentetan serangan yang tak henti-hentinya, dahi laba-laba bermotif bunga itu retak terbuka, dan cairan tubuhnya mengalir keluar. Rengekan suram keluar dari mulutnya, bunga bermotif itu tidak ingin duduk dan menunggu kematiannya. Dari mulutnya, ia mengeluarkan aliran jaringnya, dan pada jarak yang begitu dekat, jaring itu membungkus Kai yang. Namun pada saat itu, laba-laba bermotif bunga itu dalam keadaan yang mengerikan, kepalanya sangat rusak sehingga hampir pecah. Jika itu tidak menjadi binatang iblis, dan mendapatkan vitalitas ulet yang terkait dengannya, itu pasti sudah mati berkali-kali. Karena ini masalahnya, meskipun ia telah menjebaknya dengan jaringnya, di bawah tinju Kai yang tak kenal lelah, ia segera menghentikan semua tanda perjuangan. Kai yang tidak akan pernah membayangkan dia bisa memenangkan pertarungan dengan binatang iblis. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya selamat, dia juga membunuhnya. Meskipun itu adalah binatang iblis alam pertama, itu masih bukan sesuatu yang harus dapat dikalahkan oleh seorang kultivator pada tubuh yang marah tahap kelima. Meskipun luka Kai yang tidak dianggap ringan, dia tidak merasakan banyak rasa sakit darinya, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Setelah memastikan bahwa laba-laba bermotif bunga itu benar-benar mati, Kai yang pergi untuk mengambil kaki yang telah menembus lengannya. Ketika dia menariknya keluar, semburan darah hangat mengikuti. "Lel, oh, kamu dengan santai menarik sesuatu yang ditikam ke lenganmu. Oh, itu macet, ayo tarik keluar." Tanpa berhenti sejenak untuk memeriksa lukanya, Kai yang merobek jaring laba-laba yang mengikatnya dan bergegas ke sisi anak kecil itu, dengan lembut menggendong tubuhnya dia membawanya keluar dari gua. Ayah anak kecil itu akhirnya berhasil melarikan diri dari kepompong jaringnya. Dan saat dia bersiap untuk berlari lebih jauh ke dalam gua, dia melihat Kai yang berlumuran darah menggendong putranya. Dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi padanya? Dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan juga telah diracuni, jawab Kai yang. Setelah mencapai pintu masuk gua, Kai yang meletakkan anak kecil itu ke tanah dan berlari menuju tasnya yang jatuh. Mengambil beberapa herbal di dalamnya, dia mulai mengunyahnya.
Tanpa ragu dia memanggil pemburu, kunyah ramuan ini untuk melunakkannya, lalu berikan padanya. Pemburu itu sudah ketakutan, jadi ketika dia mendengar perintah Kaiyang, dia tidak ragu-ragu. Dengan cepat, dia memasukkan herbal ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya dengan rajin. Pada saat itu, pikiran Kaiyang terlalu jernih, pemahamannya tentang sifat obat setiap ramuan mulai muncul di benaknya di dalam pikirannya. Herbal mana yang dapat mendetoksifikasi, herbal mana yang dapat membantu penyembuhan, herbal mana yang dapat membantu melancarkan aliran darah, pengetahuan yang mengalir di benaknya sebanding dengan pengetahuan seorang apoteker veteran. Setelah beberapa saat, Kaiyang mengeluarkan ramuan yang telah dia kunyah dan mengoleskannya ke lengan anak laki-laki itu. Pemburu mengikuti tindakannya dan mulai memberi makan herbal yang dikunyah kepada putranya. Di bawah tatapan gugup kedua orang itu, warna berangsur-angsur kembali ke wajah pucat bocah itu dan napasnya stabil. Pemburu akhirnya bisa melepaskan ketegangan di hatinya dan jatuh di pantatnya. Menangis dengan keras dia berkata, untungnya tidak terjadi apa-apa, untungnya tidak ada yang terjadi. Kaiyang menuangkan air dingin pada harapan barunya, belum, ramuan saya hanya yang berlevel rendah dan hanya dapat meringankan gejalanya. Anda harus meninggalkan gunung dan mencari dokter, kalau tidak saya takut racunnya akan menjadi tak tersembuhkan. Pemburu hanya bisa mendengarkan saran Kaiyang. Segera dia berkata, kalau begitu saya akan pergi membawanya untuk mencari dokter sekarang. Tidak perlu terburu-buru, kata Kaiyang sambil mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Biarkan putramu menstabilkan dulu lalu pindahkan dia. Oh, apa yang dikatakan penyelamat itu benar. Dengan bencana besar yang menimpa pemburu, dia sudah lama kehilangan keberaniannya. Jadi apapun yang Kaiyang katakan, dia akan mengikuti. Setelah menjawab, dia ingat bahwa penyelamatnya juga terluka. Lukanya tidak ringan, jadi dia dengan cemas bertanya, Juru Selamat, apakah kamu tidak ingin juga mengobati lukamu sendiri? Kaiyang menjawab, tidak perlu. Tapi kamu telah menumpahkan begitu banyak darah, bagaimana itu baik-baik saja? Pemburu menatapnya dengan kaget. Saya tidak tahu. Berdiri, Kaiyang melompat-lompat dengan lincah. Bahkan aku tidak tahu, tapi aku merasa hebat. Dia tidak hanya merasa hebat, tetapi juga bersemangat. Kaiyang curiga semua ini entah bagaimana terkait dengan kerangka emasnya, tetapi bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada pemburu sederhana. Saat dia memikirkan kembali pertarungan baru-baru ini, darah Kaiyang mulai mendidih sekali lagi. Itu adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi hidup atau mati. Tapi dia tidak mengalami sedikit pun rasa takut, sebaliknya dia hanya merasakan kenikmatan pada perasaan darah berceceran di sekelilingnya. Seperti itu adalah kejadian yang paling umum. Kelahiran Asura Iblis haus darah Raja Iblis. Itu benar, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Saat dia mengambil tasnya, Kaiyang sekali lagi bergegas ke dalam gua. Pemburu mengira dia pergi untuk memilah mayat binatang iblis itu, tapi bukan itu. Meskipun laba-laba bermotif bunga adalah binatang iblis, mayatnya tidak memiliki nilai apapun, itu terlalu rendah diratakan. Tujuan Kaiyang adalah untuk memetik tumbuhan yang tumbuh di dalam gua. Sebelum dia memulai pertempurannya dengan laba-laba bermotif bunga, dia telah menemukan sejumlah besar bunga berwarna ungu. Sebelumnya dia tidak punya waktu untuk memeriksanya, tetapi sekarang dia memikirkannya kembali, semangatnya tidak bisa tidak bangkit. Jika dia tidak salah lihat, bunga berwarna ungu itu sebenarnya adalah bunga roh 3 daun kekacauan, yang sangat dia butuhkan. Inilah keberuntungan sia-sianya. Bunga roh kekacauan 3 daun tumbuh di tempat gelap dan lembab dengan banyak mayat. Menjadikan gua ini lingkungan yang ideal bagi mereka untuk tumbuh. Dengan hati penuh antisipasi saat memasuki gua, Kaiyang hampir tertawa, begitulah kegembiraannya. Membantu orang lain akan sangat menghargai Anda. Sepertinya pepatah ini benar. Jika dia tidak datang untuk menyelamatkan pasangan ayah dan anak itu, maka dia tidak akan pernah menemukan ramuan yang dia cari.
Hamparan bunga ungu yang luas di depannya benar-benar adalah bunga roh kekacauan 3 daun. Ditambah lagi, tampaknya jumlahnya sangat banyak, hitungan cepat menunjukkan setidaknya ada 30 hingga 40 bunga ini. Bunga ungu kecil ini, jika dirangkai menjadi satu akan membuat siapapun yang melihatnya merasa senang. Tanpa basa-basi lagi, Kai yang buru-buru mengeluarkan skopnya dan mulai memanen herbal ini. Sementara dia menyibukkan diri, hati Kai yang lebih dari puas. Saat dia bersiap untuk meninggalkan gua, Kai yang menemukan tanaman seperti jamur berwarna merah di sudut gua. Keingintahuannya terusik, Kai yang berjalan ke arahnya untuk memeriksanya dengan cermat. Benda ini seukuran mangkuk, berwarna merah tua dan seperti jamur atau jamur. Kai yang tidak mengenali benda ini, karena tidak disebutkan dalam buku kecil yang diberikan Bendahara Meng kepadanya. Mungkinkah itu harta yang tak ternilai? Menggulung lengan bajunya, Kai yang pergi untuk memetik jamur seperti tanaman. Adapun soal identitasnya, dia bisa mengerjakannya nanti, itu tidak akan memakan banyak ruang. Pada saat Kai yang keluar dari gua, tasnya sudah terisi penuh. Ayo pergi, aku akan turun gunung bersamamu. Kai yang memberitahu pemburu itu, memperlakukannya dengan setara. Terima kasih banyak kepada penyelamat. Pemburu itu meneteskan air mata, karena dia tahu bahwa Kai yang khawatir mereka akan menghadapi lebih banyak bahaya dalam perjalanan keluar. Itu sebabnya dia mengikuti mereka. Kami kebetulan bepergian di jalan yang sama, tidak perlu berterima kasih. Kai yang menjawab dengan rendah hati, dan mereka bertiga dengan cepat menuruni gunung. Menjelang sore mereka telah tiba kembali di kota, dan dalam kegelapan, mereka mencari rumah dokter itu. Bab 19 Sumu datang, mencari masalah bahkan setelah menenangkan anak kecil itu, Kai yang tidak terburu-buru untuk pergi. Lagi pula, malam itu, bocah lelaki itu telah memberinya beberapa jatahnya. Jadi dia harus tinggal sampai anak laki-laki itu membuka matanya, hanya setelah itu hatinya akan damai. Di dalam, pemburu itu mondar-mandir dengan gelisah, khawatir tentang putranya. Tak lama, dokter mengusirnya mengatakan dia terlalu berisik. Dokter Chu mengatakan beruntung kami melakukan perawatan darurat. Kalau tidak, anak saya akan benar-benar kehilangan nyawanya. Juru selamat, belas kasihan dan kebaikan Anda, saya tidak akan pernah bisa membalasnya selamanya. Bahkan jika saya bekerja keras sepanjang hidup saya tidak akan bisa. Begitu dia selesai berbicara, pemburu itu berlutut di depan Kai Yang. Kai Yang tidak membantunya berdiri tetapi tersenyum dan berkata, Kakak Zhang, pria hanya berlutut di depan emas. Dengan Anda berlutut, Anda telah merusak hubungan baik kami. Anda tidak perlu berlutut di masa depan. Saya juga makan beberapa jatah anak Anda, jika Anda berbicara tentang berutang, maka saya juga berutang kepada Anda. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia pergi untuk membantu pemburu Zhang. Hunter Zhang meneteskan air mata, juru selamat, Anda benar-benar orang yang baik. Saat mereka berbicara, dokter berjalan keluar dan berkata kepada pemburu Zhang, ini tidak lagi berbahaya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Tapi karena dia kehilangan banyak darah, dia akan tertidur lebih lama, tapi begitu dia bangun, dia akan baik-baik saja. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, Kai Yang dan pemburu Zhang menghela nafas lega. Begitu dia rileks, Kai Yang merasakan gelombang kelelahan mengalir di sekujur tubuhnya. Hari ini terlalu menyenangkan. Dia juga menerima banyak luka dan kehilangan banyak darah. Bahkan dengan energi sebelumnya, tubuhnya masih menerima kerusakan, jadi ketika dia bersantai, dia tidur sampai matahari terbit. Pagi-pagi sekali, menara langit. Banyak dari para murid bangun pagi-pagi, dengan semangat tinggi. Bersama-sama mereka berkumpul di wilayah tertentu, menunggu dengan antisipasi. Mata haus, leher terjulur, pikiran kacau, hal-hal ini konsisten di seluruh kerumunan. Bersama-sama mereka mengelilingi rumah seperti ibu rumah tangga yang telah menunggu bertahun-tahun suaminya kembali ke rumah. Mencontohkan pengabdian dan harapan itu. Dengan berlalunya waktu,
Jumlah orang yang berkumpul secara bertahap meningkat. Sepertinya mereka terhubung secara telepati, semua orang menoleh pada saat yang sama untuk melihat satu tempat. Tempat itu adalah jalan setapak yang menuju ke kediaman Kai Yang, sebuah gubuk kecil. Hari ini adalah hari di mana mereka bisa sekali lagi menantang Kai Yang. Ini setara dengan kotak poin kontribusi gratis. Bagaimana mungkin para murid ini melepaskan kesempatan emas ini? Beberapa orang mengasihani kesulitan Kai Yang, karena setiap 5 hari dia ditantang dan dipukuli sampai babak belur. Ini benar-benar agak terlalu brutal. Namun simpati saja tidak bisa membantu Kai Yang. Bahkan jika mereka tidak menantangnya, banyak orang lain dengan senang hati akan menggantikan mereka. Pada akhirnya, dia masih akan dipukuli sampai menjadi bubur. Jadi sebaiknya mereka melakukannya sendiri, setidaknya mereka bisa menenangkannya. Ketika mereka memikirkannya seperti itu, mereka semua datang untuk mencoba peruntungan mereka. Jika dia memilih saya pasti akan memukulnya dengan ringan, jadi dia tidak akan terluka terlalu parah. Banyak orang membuat alasan seperti ini di dalam hati mereka. Biasanya Kai Yang sudah bangun dan mulai menyapu area tersebut saat ini, tapi hari ini benar-benar aneh. Bahkan setelah menunggu cukup lama, mereka masih belum melihat Kai Yang. Bahkan ketika mereka berjingkat-jingkat untuk melihat-lihat, mereka tidak dapat menemukannya. Ada apa dengan Kai Yang? Apakah dia kesiangan? Kenapa dia belum keluar? Saya tidak tahu, memikirkannya. Apakah ada yang melihatnya dalam beberapa hari terakhir ini? Mungkinkah dia sudah meninggalkan Sky Tower? Tidak mungkin, bukannya kamu tidak tahu tentang kekeraskepalaan Kai Yang. Bahkan jika Anda membunuhnya, dia tidak akan pergi. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia akan pergi beberapa bulan yang lalu, ketika dia diangkat menjadi murid percobaan. Kenapa dia menunggu begitu lama hanya untuk pergi pada akhirnya? Anehnya dengan semua diskusi yang terjadi, tidak ada yang tahu bahwa beberapa hari sebelumnya, Kai Yang telah meminta izin untuk memasuki pegunungan angin hitam dan belum kembali. Meskipun ini tidak mengejutkan, karena selama hari-hari biasa, Kai Yang tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, dan tentu saja tidak ada yang tahu keberadaannya. Sementara kelompok ini membuat keributan, seseorang mulai berjalan menuju kerumunan ini. Wajahnya mulus seperti batu giok, dan tubuhnya juga seperti batu giok, dia benar-benar pemuda yang tampan. Tapi tidak ada yang tahu mengapa pada saat itu, ekspresi pemuda ini sangat suram. Saat dia berjalan, dia menggertakkan giginya dan mengutuk seseorang. Mengikuti di belakang pemuda ini, adalah sejumlah besar murid menara langit. Mengelilinginya, mereka membuatnya menjadi pusat perhatian. Sementara pemuda itu dikelilingi, dia menunjukkan wajah yang sangat tidak menyenangkan. Dia berkata dengan ragu, "Mengapa? Mengapa ada begitu banyak orang di sini?" Menanggapi permintaannya, seseorang buru-buru mendatanginya dan memberitahunya dengan suara rendah, "Tuan Su, hari ini adalah hari di mana kita dapat menantang Kai Yang. Begitu banyak rekan murid telah berkumpul di sini hari ini untuk mengumpulkan beberapa poin kontribusi." Pemuda yang dipanggil Tuan Su mengerutkan alisnya sebelum tertawa dalam hati. "Sepertinya rekan murid kita Kai yang berada dalam jurang penderitaan." Kata-katanya sangat menyenangkan atas kemalangan Kai Yang. Pada dasarnya dia ditantang setiap 5 hari. Tidak hanya itu, dia tidak akan mengakui kekalahan kecuali dia tidak bisa lagi berdiri dengan benar. Orang yang berbicara sebelumnya menjelaskan lebih lanjut. Tuan Su tertawa lagi, Tuan muda ini merasa bahwa kebencian di hatinya telah sangat berkurang. Tapi ini tidak cukup, aku harus membuatnya meninggalkan Sky Tower. Selama dia bukan murid menara langit, saya bisa melakukan apapun yang saya suka dengannya, dan tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Tuan Su benar. Bocah itu berani menodai nama baikmu, dia benar-benar tidak bisa membedakan antara bangsawan dan kuda. Dia bahkan tidak repot-repot menanyakan identitas Guru Su. Dia terlalu sombong. Ciuman pantat ini membuat Tuan Su merasa jauh lebih baik.
menyebabkan dia berulang kali menganggukkan kepalanya. Master Su, yang reputasinya telah ternoda oleh Kai Yang, adalah Su Mu yang sama persis dengan yang dia temui di desa Black Bloom. Itu adalah Su Mu yang sama, bersama dengan dua orang Han, yang telah ditegakkan keadilan oleh Kai Yang. Karena itu, Su Mu menjadi marah, bertanya di sekitar menara langit tentang identitas Kai Yang. Pada akhirnya, dia telah mengetahui seluk-beluk tentang Kai Yang dalam waktu kurang dari sehari. Lagi pula, dia memang memiliki jaringan koneksi dan salurannya sendiri. Tetapi di bawah kendali besi gerbang utama, dia tidak dapat dengan mudah menggerakkan tangannya, dan telah menunggu sampai hari ini untuk membawa sekelompok orang untuk menimbulkan masalah bagi Kai Yang. Sayangnya dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang juga akan datang untuk Kai Yang. Ini membuat Su Mu agak tidak senang, melambaikan tangannya, dia berkata, suruh mereka pergi. Katakan bahwa hari ini, Kai Yang hanya akan menjadi milikku hari ini. Pernyataan ini membuat Kai Yang terdengar seperti gadis muda, atau seperti pelacur yang tersedia, siap untuk dibawa. Orang di sebelahnya segera berjalan ke kerumunan, menangkupkan tangannya dan berkata, rekan murid, pertempuran hari ini dengan Kai Yang, Tuan Su telah memesannya. Jadi saya meminta rekan-rekan murid saya untuk berbaris di pintu dan menonton. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Pengumuman ini mengejutkan banyak orang. Mereka semua menoleh ke Su Mu dengan bingung dan bertanya, mengapa kita harus melakukannya? Setiap kali, Kai Yang akan menggunakan sapunya untuk memilih lawan, jadi untuk alasan apa kami harus mengizinkanmu untuk melawannya? Bahkan jika dia tidak memilih, bukankah seharusnya yang pertama datang, yang pertama dilayani? Setelah itu dikatakan, seseorang menarik speaker dan berbisik kepada mereka, itu Su Mu. Apakah Anda tahu siapa Su Mu? Orang ini baru saja diterima, jadi dia benar-benar tidak tahu siapa Su Mu. Bodoh. Ada penatua yang bermarga Su, ada juga murid inti dalam 10 besar bermarga Su. Kenapa kamu tidak mengatakan siapa dia? Orang itu berbicara. Meskipun yang mendengarkan tidak mengangguk mengerti, dia masih mengerti arti di balik kata-kata itu. Dia untuk sementara terpana oleh informasi itu. Ketika dia mendengar bahwa Su Mu memiliki orang-orang kuat yang mendukungnya, bagaimana dia bisa berani membuat suara lain? Menang melawan Kai Yang bahkan tidak akan memberiku banyak poin kontribusi, jadi sebaiknya jangan menyinggungnya. Ya. Orang itu menjawab sambil keringat dingin menetes di punggungnya. Bab 20 membakar rumah. Su Mu sangat puas dengan reaksi atas permintaannya, tetapi menyaksikan ini membuatnya mendengus pelan dengan jijik. Meskipun pertempuran hari ini dengan Kai Yang telah diamankan oleh Su Mu, kerumunan belum bubar. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Kai Yang untuk menyinggung Su Mu, jadi tentu saja mereka ingin tetap tinggal dan menonton pertunjukan. Setelah menunggu beberapa saat, Kai Yang masih belum muncul. Su Mu dengan tidak sabar bertanya, di mana dia? Saya tidak tahu. Biasanya, dia sudah keluar menyapu halaman saat ini, jadi aku tidak tahu mengapa dia belum keluar. Tuan Su, haruskah kita memeriksa gubuknya? Setelah berpikir sebentar, Su Mu mengangguk dan menjawab, itu ide yang bagus. Dia hanya seorang penyapu kecil dan tidak penting, namun dia berani membuat Tuan Su ini dengan susah payah menunggunya. Aku akan membuatnya membayar untuk ini nanti. Lokasi kediaman Kai Yang bukanlah rahasia, jadi orang-orang di sekitar Su Mu dengan cepat memimpin. Orang-orang yang tetap tinggal untuk menonton pertunjukan juga mengikuti, menciptakan prosesi akbar para murid. Beberapa saat kemudian, iring-iringan orang telah tiba di gubuk kecil Kai Yang. Ketika mereka melihat keadaan gubuknya yang mengenaskan, dengan lubang-lubang yang mengotori dinding gubuknya, mereka tidak terkejut. Tanpa alasan yang jelas, Su Mu mengangkat tangannya menunjuk ke gubuk, bocah itu tinggal di sini. Menanggapi pertanyaan Guru Su, karena Kai Yang adalah murid percobaan, dia harus menyediakan semua pakaian, makanan, tempat tinggal, dan materi pelatihannya sendiri.
Gerbang utama pasti tidak akan menyediakannya untuknya. Gubuk ini mungkin dibangun oleh tangannya sendiri. Bagus, bagus, bagus. Sumu tertawa bahagia. Memikirkan bagaimana Kai yang akan basah kuyup pada hari-hari hujan meningkatkan semangatnya. Sambil mendesah, Sumu mengendalikan senyumnya dan melangkah dengan percaya diri, seperti naga atau angku seperti harimau, maju. Dengan suara keras, berhati-hati untuk mengartikulasikan dengan jelas setiap kata yang dia panggil, kamu, Kai Yang. Keluarkan dirimu untuk Tuan Su ini dan bersiaplah untuk menerima pukulan yang bagus. Teriakan nyaring itu sangat kuat, seperti badai, namun tidak seperti badai. Teriakan itu tidak terlepas dan tidak peduli. Teriakan itu dipenuhi dengan kebencian total. Kebencian dan hasrat haus darah, membuat semua orang yang hadir menggigil kedinginan. Ini jelas menunjukkan tingkat kebencian antara Kai Yang dan Sumu kepada orang banyak. Ternyata itu bukan masalah kecil. Sumu berdiri, memancarkan kehadiran yang megah. Pada saat ini tampaknya bahkan tidak bisa menggerakkannya. Setelah dia selesai berteriak, dia menunggu dengan penuh harap di luar pintu sampai Kai Yang berlari keluar, sambil mengencingi celananya, dan menangis memohon belas kasihan. Semakin dia memikirkannya, semakin sombong jadinya. Tapi tidak peduli berapa lama dia menunggu, tidak ada sedikit pun gerakan di dalam gubuk itu. Wajah Sumu sekarang penuh amarah, menggeram dia memanggil lagi, Kai Yang, jadilah orang pintar dan keluarkan dirimu dari sini. Kalau tidak, kami akan masuk dan menyeretmu keluar. Namun, masih belum ada jawaban. Sumu sekarang merasa ada sesuatu yang aneh, karena jika Kai Yang benar-benar ada di dalam, setidaknya ada suara napasnya. Mungkinkah dia tidak ada di dalam? Sumu memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya dengan berlebihan. Orang itu segera melompat ke depan, dengan paksa menendang pintu kayu dan bergegas ke gubuk kecil. Tidak lama setelah mereka masuk, orang itu berlari keluar lagi dan melaporkan kepada Sumu, Tuan Su, tidak ada orang di dalam. Ada juga akumulasi kecil debu. Sepertinya sampah ini tahu bahwa malapetaka akan datang, jadi sudah melarikan diri. Melarikan diri. Sumu hampir muntah darah karena marah. Dia telah memeras otaknya, merencanakan selama berhari-hari untuk mempersiapkan hari ini, hari di mana dia akan membalas dendam dan menebus rasa malu yang dideritanya di tangan Kai Yang. Dia bahkan telah membawa banyak murid untuk datang dan menonton pertunjukan, namun Kai Yang tiba-tiba melarikan diri. Ini seperti pukulan kuat yang dikeluarkan, tetapi mendarat di selembar kapas. Itu membuat Sumu merasa murung dan tertekan. Ngomong-ngomong, beberapa waktu terakhir ini, kita belum pernah melihat sehelai pun Kai Yang. Orang bijak akan tunduk pada keadaan. Karena Kai Yang telah menyinggung Sumu ini, dia mungkin tahu bahwa semua neraka akan pecah. Memaksanya untuk meninggalkan gerbang utama. Tidak heran, bahkan setelah menunggu begitu lama, dia belum juga muncul. Sekarang Kai Yang telah pergi, kita tidak akan lagi bisa mendapatkan poin kontribusi yang mudah. Kerumunan bergumam pelan, tidak ada gumaman mereka yang lolos dari telinga Sumu. Meskipun dia senang dengan rasa hormat yang mereka tunjukkan padanya, dia tidak bisa membalas dendam. Jadi hati Sumu masih belum puas. Setelah berpikir sebentar, dengan wajah muram, Sumu hanya bisa menerima kenyataan, bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam pada Kai Yang hari ini. Dengan marah dia berkata, sampah itu benar-benar beruntung, tetapi kemarahan saya tidak akan hilang, saya akan mendapatkan sesuatu. Bakar gubuk yang menyedihkan ini. Permintaan ini membuat khawatir semua orang yang hadir, bahkan orang-orang yang dibawa Sumu pun tercengang. Seseorang bertanya, Tuan Su, apakah ide yang baik untuk menyalakan api di dalam sekolah? Apa yang Anda takutkan? Sumu menatapnya, bahkan jika langit runtuh, aku akan berada di sana untuk menangkapnya. Selain itu bahkan tidak penting bagi sekolah. Jadi bagaimana jika itu dihancurkan? Itu tidak akan banyak kerugian. Juga, meninggalkan gubuk compang-camping ini akan membahayakan mata tuan muda ini. Mendengar dia mengatakan itu,
menghilangkan kekhawatiran di dalam hati mereka. Dengan Guru Su sebagai pendukung mereka, membakar gubuk ini bukanlah apa-apa. Sebelum mereka menyalakan api, ada yang pergi mencari rumput kering untuk digunakan sebagai kayu bakar. Setelah beberapa saat, semuanya sudah siap. Menyeringai, Su Mu menyalakan obor, nyala apinya mengubah wajahnya sangat membuatnya tampak jahat. Kaiyang, aku memperingatkanmu untuk tidak pernah membiarkanku melihat wajahmu di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup atau mati. Su Mu berkata sambil menggertakkan giginya. Tepat ketika dia bersiap untuk melemparkan obor ke dalam gubuk, seseorang di sampingnya menepuk bahunya dan sambil melepaskan aura haus darah bertanya kepadanya, untuk apa ini? Su Mu bahkan tidak perlu berpikir sebelum menjawab, membakar rumah. Kenapa kamu membakar rumahku? Suara orang itu membawa sedikit kemarahan. Rumah Anda. Su Mu melengkungkan bibirnya dengan ganas dan menoleh. Begitu dia melihat pembicara, dia langsung melompat ke samping seperti kelinci yang ketakutan melihat serigala. Kemudian dengan gerakan berlebihan, dia mengambil posisi bertahan. Wajahnya dipenuhi dengan alarm dan bulu-bulu di bagian belakang lehernya terangkat. Itu karena penampilan orang yang berbicara terlalu menakutkan. Tidak hanya pakaiannya yang compang-camping, rambutnya juga acak-acakan, dengan tanaman mencuat di mana-mana dan sangat kotor. Tubuhnya juga menunjukkan banyak tanda berdarah, pakaiannya berlumuran darah dan tas yang menggembung diikatkan di punggungnya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalamnya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, menyebabkan celana compang-campingnya mengepak, memperlihatkan kaki yang kuat dan kokoh yang ditutupi bulu kaki. Angin membawa bau busuk dari beberapa tubuh kotor Kaiyang, Su Mu tidak bisa menahan bau itu. Penampilan itu, ditambah dengan darah dan bau membuat Su Mu ingin memuntahkan 3 kali makannya. Postur itu, cara itu, anehnya familiar. Jika dia memegang mangkuk pecah di satu tangan, maka dia akan terlihat persis seperti pengemis. Tapi, mengapa dia merasa orang yang mengerikan ini terlihat familiar? Su Mu melihat lebih dekat, menjadi semakin bingung. Setelah dia berpikir sejenak dia berteriak, Kaiyang. Jika bukan Kaiyang, lalu siapa lagi? Meskipun bentuk tubuhnya telah berubah dan wajahnya tertutup kotoran, bagaimana mungkin Su Mu, yang membenci Kaiyang jauh di lubuk hatinya, tidak mengenalinya? Jika dia tidak bisa mengenalinya, lalu siapa yang bisa? Kaiyang juga mengenali Su Mu. Sambil menyeringai lebar, dia mengungkapkan satu set gigi putih gading. Jika bukan sesama murid Su yang dengan berani mencoba menjebak orang lain di desa Black Loom. Suara yang mengatakan demikian penuh dengan ejekan, membuat wajah putih Su Mu menjadi merah padam. Menghentakkan kakinya, Su Mu menjawab, Kaiyang, kamu tidak memilih untuk berjalan di jalan menuju surga, tetapi memilih untuk berjalan melalui gerbang neraka. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Kau ingin mencari masalah denganku. Alisnya berkerut, Kaiyang bertanya. Omong kosong. Su Mu menangis dengan bangga. Kau pikir aku datang untuk menemuimu? Jika Anda memiliki sesuatu untuk diselesaikan dengan saya, datang dan temukan saya. Mengapa Anda perlu membakar rumah saya? Kaiyang bertanya. Su Mu segera membuang sentuhan itu dan bergegas menginjaknya, seperti dia menginjak Kaiyang secara langsung. Ventilasi pada obor, setelah beberapa saat, obor akhirnya dipadamkan. Momen jeda ini memungkinkan orang-orang yang hadir untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mereka akhirnya menyadari bahwa Kaiyang tidak lari dari rasa takut pada Su Mu, tetapi dia hanya pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan. Tapi urusan apa yang harus dia selesaikan yang menyebabkan penampilannya menjadi begitu mengerikan? Pertumpahan darah seperti itu, bukankah itu terlalu berlebihan? Juga air mata di pakaiannya jelas dibuat oleh semacam senjata tajam. Dengan siapa dia pergi dan bertarung? Dan apakah itu jenis pertarungan hidup dan mati?